Coba. Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang tiada henti-hentinya memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang wajib kita syukuri. Dan di antara nikmat yang benar-benar kita rasakan sekarang ini adalah nikmat bisa menuntut ilmu agama, nikmat bisa mempelajari agama Islam, yang dimana dengan mempelajari agama ini kita bisa mengetahui apa tujuan daripada kehidupan ini, apa tujuan kita diciptakan. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dapat membimbing kita dan menjadi benteng yang kokoh buat kita untuk mengerjakan maksiat-maksiat. Tatkala kita mau melakukan maksiat, ada benteng yang kokoh yang menghalangi kita, itu yang bernama ilmu. Makanya ilmu itu yang menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Maka ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nasihat yang sering ana nasihatkan kepada kita semua kecuali senantiasa untuk kita hadir di majelis ilmu, menguatkan keimanan kita agar kiranya diri ini yang lalai daripada mengingat akhirat kembali semangat untuk memperbanyak mengingat negeri akhirat, yang dengan itu kita juga semangat untuk beramal soleh insyaallah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji dan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai ke bab 171. Babu takbir musafiri idza sa'ida sanaya wa shibhaha wa tasbihihi idza habatal awdiyata wa nahwaha wa nahyi 'anil mubalaghati bi rafi sauti bit takbiri wa nahwi. Pada malam hari ini atau pada bab ini kita akan membahas tentang jika kita naik bukit itu disunahkan adalah bertakbir. Kita safar, kadangkala kita melewati jalan yang terjal atau naik bukit. Anggap saja yang terdekat sama kita di sini Bukit Biru misalnya. Nah, tatkala kita naik tanjakan, apa yang kita baca? Tatkala kita turun, apa yang kita baca? Alhamdulillah, Islam ini adalah agama yang sempurna. Jadi semuanya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian larangan dari berlebihan dalam mengangkat suara tatkala bertakbir ataupun bertasbih. Dalam bab ini mu'alif rahimahullah al-Imam Nawawi menukilkan 3 hadis. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna, rawahu al-Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami jika naik suatu lembah atau suatu bukit, ya, kami bertakbir. Kemudian kalau kami turun, kami bertasbih. Jadi kalau kita naik tanjakan, apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca 3 kali nggak? Baca sekali boleh, baca 2 kali boleh, baca 3 kali boleh. Kalau kita turun, ya, atau di turunan yang terjal juga, apa yang kita baca? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kadang-kala apa orang kalau naik tanjakan, kadang-kala bacanya campur baur. Walaupun itu diperbolehkan ya, karena termasuk daripada zikir.
Tetapi yang paling utama dan yang paling afdal adalah kita berusaha menyesuaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lagi naik tanjakan, baca Allahu Akbar. Ini kalau kadang-kala orang awam atau kebanyakan kaum muslimin, apa yang dia baca tidak tahu. Ngomongnya ngeracau, kata orang Melayu itu. Sumpah serapah keluar. Apa nih? Ya, enggak, orang beriman kalau naik tanjakan tenang dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil nyetir atau disetirin bertakbir. Kalau turunan juga gitu, kadang-kala kita pikiran kita kacau, ketakutan dan lain sebagainya. Enggak, subhanallah, 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 seperti itu. Ya. Jadi iringi diri kita ini dengan ilmu. Kalau kita naik, apa yang kita baca. Kalau kita berada di turunan, apa yang kita baca. Alhamdulillah telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abi bin Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza 'alu wa sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bala tentaranya jika menaiki bukit, kabbaru, mereka bertakbir. Wa idza habatu, jika mereka turun di turunan, sabbahu, mereka bertasbih. Kemudian hadis yang ketiga, An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafat aswatuna. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Kami jika naik ke bukit atau ke tanjakan, kami bertahlil dan bertakbir. Wartafat aswatuna, dan suara kami keras. Ya, artinya kami mengangkat suara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, bersikap lembutlah kepada diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba, karena kalian tidak sedang memanggil zat yang tuli dan jauh. Innahu ma'akum, Allah itu bersama kalian. Allah itu dekat sama kita. Allah itu maha besar. Innahu sami'un qarib, kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Jadi ini hadis, kalau kita lagi naik boleh kita bertakbir, tapi kita jangan sampai ngangkat suara tinggi-tinggi. Kalau kita bertasbih juga demikian, jangan ngangkat suara. Kenapa? Karena zat yang kita zikiri itu, zat yang kita sebut Allahu Akbar, bukan zat yang jauh, bukan zat yang tuli. Biasa saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian di sini ada sedikit hikmah. Kenapa kita disunnahkan untuk membaca takbir tatkala kita naik tanjakan? Karena manusia itu kadang-kala kalau sudah berada di posisi yang tinggi, dia merasa dirinya tinggi. Dia merasa dirinya sombong. Kalau dia menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia menyadari dirinya kecil. Dirinya walaupun di tempat yang tinggi masih membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dia menarik dirinya dari kesombongan dan menyadari dimanapun dia berada, dirinya tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara hikmah kenapa kita baca takbir dan turunnya baca tasbih. Baik. Kemudian bab selanjutnya, bab istihbabid du'a fi safar. Disunahkan berdoa tatkala safar. Ya, disunahkan memperbanyak doa tatkala safar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, yang tidak ada keraguan tentang pengabulan dosa tersebut.
Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Yang kedua adalah wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang safar. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Jadi seseorang ketika dia sedang safar, maka tatkala dia sedang safar itu kadangkala dia banyak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu idza ihtaja wada'a rabbahu ausyaka ayustajab. Seseorang itu jika sudah butuh dan dia berdoa kepada Allah, maka hampir-hampir Allah mengabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang membutuhkan dan doa orang-orang yang lagi terjepit. Artinya lagi darurat, lagi benar-benar membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak mengabulkan daripada dua keadaan ini, yaitu orang yang lagi membutuhkan ataupun orang dalam posisi terjepit. Baik, kita akan kaji sedikit-sedikit syarah hadis ini. Wa amma da'watul mazlum, adapun doa orang yang terzalimi, fa ma'naha idza zalamaka ahadun fa akhadha malaka aw jahada malaka 'indah aw i'tada 'alayka bi darbin aw i'tada 'alayka bi ghibatin yasubbuka fil majalisi aw ghairi dhalik fa hadha zulmun. Fa idza da'awta Allah 'alayhi istajaba Allah du'aak hatta walau kana al-mazlumu kafiran wa zalamtahu summa da'a Allah عليك استجاب الله دعاءه لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل لأن الله حكم عدل والمظلوم لا بد أن ينصف له من الظالم. Baik. Kalau ada orang yang menzalim engkau, baik zalim itu berupa mengambil harta kita ya, mengambil harta kita, atau mengingkari kalau dia nggak punya utang sama kita, padahal dia punya utang. Ini kan orang zalim ini. Atau berbuat zalim seperti memukul atau dengan riba atau mencela engkau di majelis-majelis atau yang selainnya, ini adalah perbuatan zalim. Jika engkau berdoa kepada Allah karena engkau telah terzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa engkau. Sampai pun yang terzalimi ini adalah orang kafir. Kalau orang muslim ya sudah umum gitu ya. Sampai pun yang terzalim ini orang kafir, kemudian orang kafir ini mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar membalas zalim kita, maka Allah akan mengabulkan. Allah mengabulkan doa orang kafir ini bukan karena Allah mencintai orang kafir ini, tetapi Allah mencintai keadilan. Orang yang berbuat zalim itu harus dibalas kezalimannya. Ya. Itu tercermin tatkala Nabi Muhammad SAW mengirim Mu'adz ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah itu enggak ada hijab. Artinya doanya langsung diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mazlumu da'watuhu mustajabatun. Orang yang terzalimi atau dizalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza da'a ala zalimihi bimisli ma zalamahu aw aqal. Jika yang dia berdoa itu kepada orang yang menzalimi itu yang semisal atau yang lebih sedikit. Amma idza tajawaza fa innahu yakunu mu'tadiyan fala yustajabu lahu. Adapun kalau sampai melampaui batas dalam membalas, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Saya bercontoh. Antum sendal antum hilang, balik sholat nih, sholat isya sendal antum hilang. Oke? Zalim enggak orang itu ngambil sendal antum? Zalim, itu sendalnya sendal gunung itu mahal. Tapi doa antum masya Allah, karena antum orang terzalim, antum angkat tanganku, ya Allah hancurkan 7 keturunannya, ya Allah rumahnya robohkan, mandulkan.
Ini berlebihan namanya. Artinya orang itu berbuat zolim, tapi antum mendoakan dia melampaui batas, itu tidak boleh. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa yang melampaui batas daripada kezoliman. Ya kalau antum mau berdoa, ya yang semisal, ya Allah hilangkan juga sendalnya ya Allah, misalnya, karena sendal antum sering hilang, dan antum berdoa apa? Ya Allah hilangkan juga sandalnya. Ini semisal atau lebih sedikit, atau lebih sedikit. Atau antum doakan kebaikan, itu lebih baik. Ya Allah, berilah hidayah orang yang suka mencuri sendal saya. Ya, antum tidak mendoakan keburukan untuk dirinya, tetapi antum malah mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang suka mencuri sendal saya. Namun ingat, kalau doa kita sudah melebihi atau melampaui dari apa orang yang berbuat zalim kepada kita, maka Allah tidak akan kabulkan. Misalnya, ya tadi hilang sendal, ya doakan hilang sendal yang semisal. Boleh, antum membalas kezaliman yang semisal. Tapi adapun antum berdoa lebih besar daripada itu, ya Allah, mudah-mudahan orang yang suka nyuri sendal saya ini biku kakinya, putuskan kaki atau yang lainnya. Nah, ini namanya melampaui batas daripada kezaliman yang mereka lakukan terhadap kita. Ini catatan ya buat kita. Walaupun doa orang yang terzalim itu makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang dizalimi tadi semena-mena dalam berdoa. Semena-mena dalam berdoa, enggak, ada batasannya. Ada batasannya. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Idza da'allaha azza wa jalla ayuyassira safarahu aw yu'inahu alayhi wa ghairu dzalika min ad-da'awat fa inna Allah ta'ala yastajibu lahu. Kalau dia berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan safarnya atau menolong safarnya atau yang selainnya dari doa-doa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Walihada yanbaghi yaghtanima fursatad du'a fi safar. Dengan ini kata Syekh Utsaimin, maka pergunakanlah kesempatan kalau kita lagi safar, banyak-banyak doa. Kalau kita lagi safar, ya, yang jarak tempuhnya sudah termasuk safar, perbanyaklah doa. Kesempatan ini. Doa apa saja? Antum mau doa keselamatan, antum mau doa apa saja, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana as-safaru safara ta'atin ka umratin wa hajjin fa innahu yazdadu quwwatan fi ijabati du'a. Ditambah lagi kalau safar itu adalah safar untuk melakukan ketaatan seperti haji, seperti umroh, maka lebih kuat lagi untuk diijabahkan doanya. Doa safar itu kan bermacam-macam. Ada safar yang haram, yaitu orang safar ke Singkawang tujuannya untuk tahun baru, minum-minuman atau beli perempuan di sana, itu safar yang tidak diperbolehkan. Ada safar mubah untuk main futsal atau safar mubah. Ya, ada safar dalam rangka ketaatan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah da'watul walid, doanya orang tua, baik itu doa berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Tapi hendaknya orang tua senantiasa menjaga lisannya tatkala mendoakan anaknya. Kenapa? Karena doa orang tua itu adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semarah-marahnya engkau kepada anak, usahakan yang terucap oleh lisanmu adalah doa kebaikan buat anakmu. Semarah-marahnya kita, anak kita nih bandel, masya Allah, nakal, hampir-hampir yang terucap dari lisan kita adalah keburukan buat dia. Jangan nyesel tuh. Kalau Allah mengijabahkan doa keburukan buat anak engkau, maka antum akan menyesal seumur hidup. Maka sekesal-kesalnya kita pada anak, semarah-marahnya kita pada anak, paling tidak antum diam, kalau tidak doakan kebaikan buat
anak engkau. Karena doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang mustajabah atau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab selanjutnya, babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairuhum. Doa apa yang kita baca jika kita takut kepada manusia atau selainnya? Ini ada doa aja, antum takut ketemu sama manusia. Kalau antum ketemu dia nanti takut dipukul atau takut mendapatkan mudarat dari dia, keburukan daripada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i bi isnadin sahih, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doanya pendek. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau di leher-leher mereka dan kami berlindung kepada engkau dari keburukan-keburukan mereka. Maksudnya apa? Ya Allah, kami menjadikan engkau di leher-leher mereka, amamahum, ya Allah engkau ada di hadapan kami, tadafa'u anna, untuk menghindarkan kami dari gangguan dia. Kita pengen Allah ada di hadapan kita, seperti kita berhadapan. Kalau kita berhadapan sama orang, nampak tak lehernya? Nampak. Kita pengen Allah itu yang menjaga kita daripada keburukan orang tersebut. Wa tamna'una minhum, dan menghalangi kita daripada keburukan orang tersebut. Fa fi hadzal hal yakfika Allah iyyahum wa yakuffu 'anka syarrahum. Dalam keadaan seperti ini Allah cukup bagi kita dan Allah akan menghalangi keburukan mereka daripada kita. Ini kalau kita baca dengan kejujuran dan keikhlasan. Ingat, antum baca doa ini sambil ragu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bacanya itu dengan keyakinan, dengan kejujuran dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada keburukan-keburukan manusia. Baik. Jam berapa? Masih lama kan? Ini anak cepat-cepat aja nih jemaah biar kita banyak dapat pembahasan. Babun atau babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Apa yang kita baca tatkala kita singgah di suatu tempat. Ini kita lagi safar, kadang-kala kita singgah di suatu tempat. Apa yang kita baca? Apa yang kita baca, ikhwan? Nedato. Atau gimana? Antum baca apa? Nedato, pamit ya. Enggak. Masih ada enggak ilmu itu di antum itu? Nedato, penghuni rumah. Kan kadang-kala kita safar itu kadang singgah di tempat-tempat yang mungkin ada angkernya atau cerita-cerita orang, ada penghuninya dan lain sebagainya. Apa yang kita baca sebagai orang-orang yang beriman? Alhamdulillah, semakin kita belajar Islam, maka kita akan mendapati kesempurnaan Islam itu sendiri. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk dibaca tatkala kita singgah di suatu tempat. An Khawlata binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan summa qala, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia berkata atau berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzalihi zalik, rawahu Muslim. Ini doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tamah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejahatan yang diciptakan. Keburukan ini banyak, bisa dari manusia itu sendiri,
Kita lagi istirahat, barang kita dicuri. Atau dari jin, na'udzubillah, karena itu memang tempatnya sudah kosong, udah lama kosong kita singgahi. Atau dari binatang-binatang misalnya, bisa jadi semua. Yang penting antum yakin doa ini. Antum yakin. Nah, maka hilangkan baca doa nek dato pamit, nek dato numpangnya jangan ganggu kami ya. Enggak, itu tinggalkan itu. Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang memudaratkan bagi dia atau membahayakan bagi diri dia, hatta yartahila min manzalihi, sampai dia beranjak dari tempat singgahnya, atau sampai dia pergi dari tempat singgahnya. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lailu qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika safar kemudian menemui malam. Biasanya orang safar, apalagi zaman dahulu, kalau sudah bertemu dengan malam, mereka beristirahat. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ya ardu, wahai bumi, tempat dia singgah tadi, Rabbi wa rabbukillah, Tuhanku dengan Tuhanmu adalah Allah. A'udzubillah min syarrika wa syarri ma fika, aku berlindung kepada Allah daripada keburukan engkau dan keburukan yang ada di dalam engkau. Maksudnya yang ada di dalam tanah itu, binatang-binatang, ya. Wa syarri ma khuliqa fika, dan keburukan yang diciptakan di dalam engkau. Wa syarri ma yadubbu 'alaika, dan keburukan segala yang merayap di atasmu, segala yang merayap di atas bumi itu. Kita berdoa. Wa a'udzu billahi min syarri ma asadin wa aswadin, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan singa, binatang yang kejam, membunuh. Wa aswadin, dan dari orang. Ada orang-orang itu ya, kalau kita singgah dia sudah ngintai barang kita misalnya. Wa minal hayyati wal aqrab, dan dari ular maupun kalajengking. Wa min sakinil baladi, dan dari penduduk negeri. Dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah, sakinul balad, penduduk, penghuni bumi, maksudnya humul jinnu sukanul ard, maksudnya adalah mereka itu adalah jin penghuni bumi. Wa min walidin wa ma walada, rawahu Abu Daud. Wa min walidin, walid maksud di sini adalah iblis. Wa ma walada maksudnya adalah syaitan. Jadi lengkap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum kalau singgah di suatu tempat, nih doa Nabi nih. Ya ard, wahai bumi, Rabbi wa rabbukillah, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. A'udzubillah min syarrika wa syarri ma fik, aku berlindung kepada Allah dari keburukan engkau dan keburukan apa yang ada di dalam engkau, maksudnya di dalam bumi itu. Wa syarri ma khuliqa fik, dan segala keburukan yang ada di dalam engkau. Wa syarri ma yadubu alaik, dan segala yang merayap di atas engkau, maksudnya di atas bumi itu. Wa a'udzubillahi min syarri asadi wa aswadin, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa dan orang. Wa minal hayyati wal aqrab, dari ular dan kalajengking, dari jin, dari iblis, dari syaitan. Kita berlindung semuanya. Kadang-kadang kita singgah itu li ghada, untuk makan siang, atau li asya, atau untuk makan malam, atau li nom, atau untuk tidur, atau untuk selainnya. Maka disunahkan bagi kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini kalimat, maksudnya kalimat di sini ada dua. Kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Kan kita berlindung, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kalimat-kalimat yang sempurna. Kalimat-kalimat ini ada dua maknanya. Yang pertama kalimat kauniyah, ada kalimat syar'iyah. Kalimat kauniyah adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan terjadi maka terjadilah. Artinya apa? Kalau kita sudah berdoa, kata Allah, lindungi hambaku, maka kita akan dilindungi dari makhluk-makhluk yang membahayakan kita. Itu namanya kalimatul kauniyah. Jadi Allah tinggal perintahkan makhluk-makhluknya agar tidak mengganggu kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kita atau membahayakan kita tatkala kita singgah di suatu tempat. Ada juga yang namanya kalimat syar'iyah. Kalimat syar'iyah ini adalah wahyu, seperti Al-Quran, seperti zikir-zikir, seperti doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti kemudian bahaya itu ada dua, bahaya yang telah diturunkan maupun yang belum diturunkan. Kalau yang belum diturunkan, maka Nabi SAW mengatakan atau mengajarkan kepada kita, anna man qara'a ayatul kursi fi lailatin lam yaza' alaihi minallahi hafizun wa la yuqarribuhu syaitan hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah senantiasa menjaga dia dan dia tidak akan didekati syaitan sampai di waktu pagi. Ini kalau musibahnya belum turun kepada kita, maka kita menjaga diri kita dari apa? Dari zikir-zikir. Ya, sebelum tidur kita baca zikir. Kita kan singgah di suatu tempat gelap misalnya, atau sepi misalnya. Maka sebelum kita tidur baca ayat kursi. Ini kalau musibah itu belum turun, bahaya itu belum turun. Antum baca ayat kursi sebelum tidur. Atau zikir-zikir tidur, atau zikir-zikir sebelum tidur yang lainnya antum baca itu. Kalau musibah atau musibahnya sudah terjadi, maka kita bisa membaca Al-Fatihah. Antum bayang singgah di tempat kosong, rumah kosong, biasanya ada kalajengking. Antum tersengat kalajengking, na'udzubillah. Maka bacakan Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, penuh tawakal kepada Allah, insya Allah sembuh. Antum baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah untuk syifa, untuk penyembuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, wa hudau, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Fahris ya akhil muslim iza nazalta manzilan fil barri au bahrin wa manzilan ishtahaitahu au ma ashbahu zalik faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruka syai'un hatta tartahila min manzilika zalika wallahu a'lam. Maka wahai saudaraku, kata Syaikhul, engkau singgah di mana saja, baik itu rumahnya ada di daratan maupun di lautan, antum lagi mancing, misalnya antum nginap di atas sungai, maka semangatlah untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum mau buang air kecil, antum mau buang air besar, khawatir antum diganggu jin, khawatir nanti mohon maaf ada yang terjadi pada anggota badan antum, maka bacanya jangan nek dato pamit buang air kecil, atau nek dato gini penghuni, ndak, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan itu jemaah, pendek doanya. Kemudian bab yang selanjutnya, bab istihbabi ta'jilil musafiri ar-ruju'a ila ahli idza qada hajatahu. Disunnahkan bagi orang yang safar itu bersegera pulang kepada keluarganya jika telah menyelesaikan hajahnya, kebutuhannya. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman.
Sering anak pernah dengar cerita, mudah-mudahan Allah melindungi kita, ada orang pejabat, dia harusnya misalnya kerja kartanya itu kapan, tapi dia sudah awal daripada seminggu sebelum itu dia sudah turun ya untuk poya-poya di Jakarta dan lain sebagainya, sehingga tidak heran ada yang mati dalam keadaan berzina, dalam keadaan minum khamar waliyazubillah. Artinya jemaah kita itu, maksud Rasulullah itu, kita itu jangan suka jauh-jauh daripada keluarga. Antum tuh sering-sering sama keluarga. Kalaupun harus safar, kalau sudah selesai kebutuhan antum, kerja antum di sana, segera pulang. Jangan berlama-lama lagi di tempat safar antum. Kenapa? Karena keluarga antum membutuhkan antum. Seorang istri, seorang anak, dia butuh imam. Dia butuh imamnya yang ada di dalam rumahnya, yang mendidik dia, yang mengajarkan dia, yang menterbiah dia. Dia butuh imam. Jangan antum berleha-leha atau menikmati safar antum jauh daripada istri. Itu bukan sunnahnya. Sunnahnya seperti apa? Kalau antum telah menyelesaikan urusan antum, pekerjaan antum, maka segeralah menemui keluarga antum, segera pulang. Apa kata Nabi SAW? Anna Rasulullah SAW qala as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan daripada azab atau setengah daripada azab. Kenapa? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Karena menghalangi kita dari makan, minum dan tidur kita. Ya, orang yang lagi safar, apalagi zaman dahulu, naik onta safarnya, makan minumnya tidak sebagaimana dia orang yang mukim, atau tidurnya tidak sebagaimana orang mukim. Atau sekarang anggaplah kita naik bis, tapi kalau udah mabuk, dari sini sampai Tepuai, dari sini sampai Silat, keluar semuanya itu. Apa yang antum makan di Tepuai tadi istirahat, keluar semuanya. Jadi safar itu bagian daripada azab, belum pusingnya, belum mabuknya, belum yang lainnya. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَدِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. Jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan kebutuhannya, urusannya, pekerjaannya, فَلْيُعَدِّلْ إِلَى أَهْلِهِ, maka segeralah kembali kepada keluarganya. Itu di antara sunnah yang harus diperhatikan seorang muslim tatkala dia harus safar. Jangan sampai safar ini kesempatan kita untuk berbuat yang tidak-tidak di belakang istri kita misalnya. Atau memang malas anak di rumah, Ustaz, kena omel terus. Sikit-sikit kena omel, sikit-sikit kena omel. Kalau anak lagi safar ini tenang rasanya dunia ini. Ini rupanya dunia ini. Kalau di rumah itu merasa enggak. Antum ciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga antum sendiri. Masih banyak? 2 menit. Maksud Nabi SAW mengatakan inna safara qit'atun minal azab, sesungguhnya safar itu adalah bagian dari azab, yakni dzalika azabud dhamir wa azabul jism. Ya, azab bagi hati, azab bagi anggota badan. Apalagi yang baru nikah. Anda teringat cerita kawan-kawan yang belajar di kota Madinah, dia menikah, kemudian dia tinggalkan istrinya di Indonesia, itu belajar tak tenang, mimpi istri terus, yaitu ya, kalau safar pisah daripada hati, istri, anak, maka menyiksa hati dan menyiksa badan, capek, lelah dan lain sebagainya. Walaupun kadangkala seorang suami bilang rindu anak, ya rindu sama anak, padahal rindu sama induknya. Rindu sama induknya. Anak itu sebagai kambing hitam saja. Rindu sama induknya sebenarnya. Maka kata Nabi SAW, kalau antum telah menyelesaikan falyarji ila ahlihi, maka kembalilah kepada keluargamu. Cepat kembali kepada keluargamu. Jangan lagi berlama-lama di tempat safarmu.
Ini dalil, wa fi dzalika dalilun ala anna iqamatal insani fi ahli afdal min safarihi ila yakuna hunaka hajah. Ini menunjukkan bahwasanya kebersamaan seorang suami bersama keluarganya itu lebih utama daripada dia harus safar, kecuali safar itu memang ada kebutuhannya, barulah kita safar. Tapi ingat, kalau kita telah menyelesaikan safar kita, usahakan kita cepat-cepat kembali kepada anak dan istri kita, karena mereka sangat-sangat membutuhkan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.